Berabalar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bosman Shisha. Masih bersama Bosman, the king of Shisha Indonesia. Sobat sekalian, pada video kali ini Bosman ditemani oleh seorang expertise Shisha, orang yang benar-benar paham tentang Shisha, orang yang benar-benar ahli di bidang Shisha. Dan beliau ini namanya Bang Raymond. Bang Raymond ini dalam kapasitasnya sebagai Director Marketing dari My Shisha Bali. My Shisha Bali ini merupakan salah satu anak perusahaan yang ada di bawah payung PT TTI, PT Tobacco Tembakau Indonesia. Nah, fokusnya terhadap penjualan tobacco shisha dan juga another shisha equipment. Dan tanggung jawabnya nggak main-main, dari seluruh Indonesia Raya, jadi dari ujung Sabang sampai Merauke. Nah, langsung aja kita sapa. Bang Raymond, apa kabar? Baik, baik. Nah, ini Bang Raymond nih, mumpung Bosman kedatangan seorang expertise shisha gitu ya. Nah, ini orang yang benar-benar capable, orang yang benar-benar berkompeten di bidang shisha untuk memberikan informasi-informasi yang benar-benar up to date, yang benar-benar edukatif terkait shisha. Jadi malam ini kita mau bahas apa nih, Bang Raymond? Yang tentunya Bosman harap ini di podcast Bosman informasi yang sangat penting yang menurut Bang Raymond tidak banyak diketahui oleh para shisha lovers atau hookaholic yang ada di Indonesia. Betul. Silakan Bang Raymond. Jadi sebelumnya saya mau sampaikan, Bosman, kalau memang untuk shisha lover ya atau peminat shisha di Indonesia itu sebetulnya antusiasnya luar biasa. Oke. Seperti yang kita lihat di Jogja selama ini, di tempat kita sekarang ini ya, itu kan memang banyak sekali orang yang antusias dengan adanya kegiatan event-event tentang shisha, gitu ya. Nah, cuman saya melihat ada satu kekurangan, gitu ya, satu kekurangan yang memang informasi yang belum disampaikan atau belum tersampaikan ke teman-teman semua, terutama untuk para pecinta shisha ini, yaitu shisha pairing. Shisha pairing. Shisha pairing. Buat Bosman baru dengar nih, ada namanya shisha pairing. Biasanya Bosman taunya itu Bluetooth pairing. Dia Bluetooth pairing, Iya. betul. Shisha pairing, apa tuh shisha pairing tuh, Bang? Jadi begini, ini berdasarkan dari pengalaman saya, itu bekerja di bidang alkohol, wine ya, waktu itu. Wine itu ada namanya wine pairing. Jadi ketika makanan kita digandingkan dengan wine, red wine atau white wine, itu akan mengenakkan makanannya. Nah, saya lihat teman-teman ini ada satu masalah ketika mereka buat itu untuk bikin bundling dengan shisha. Misalkan mereka ada di satu kafe dan kafenya itu ingin bundling misalkan di promo Ramadan misalkan gitu ya. Dan itu dibundling dengan minuman cappuccino let's say gitu, dibundling dengan shisha yang dia punya. Tetapi yang jadi masalah mereka bingung apa yang harus dibundling. Ya, di situ yang ketika memang harus dibundling berarti kan digandengkan, dipairingkan. Nah, itu harus ada yang cocok. Kalau nggak cocok, ya pasti akan kontras. Misalkan cappuccino digandengkan dengan pineapple misalnya gitu. Creamy dengan fruity. Ya, creamy betul, dan bisa jadi untuk kopinya sendiri setiap coffee shop pasti berbeda-beda kepekatan dari kopinya sendiri gitu kan. Sehingga harus ada knowledge gitu ya, harus ada knowledge dan harus mau menggali lebih dalam lagi tentang minumannya itu sendiri. Ya, seperti kita ketahui kalau untuk shisha disajikan umumnya itu tidak dengan makanan, tapi dengan minuman. Jadi orang mungkin mereka have dinner dulu gitu ya, makan dulu, setelah itu mereka baru take shisha dengan minumannya. Nah, sehingga
harus ada kecocokan sehingga itu akan memberikan mereka pengalaman yang enak kepada customer gitu ya, kepada kita juga yang sebagai pecinta sisanya. Begitu. Nah, kalau untuk saran saya sih, ketika memang ingin di-pairingkan itu ya memang harus mempunyai unsur yang sama. Sebelumnya nih Bang Raymond, Bosman agak wondering nih ya. Dan at the same time Bosman emes banget nih. Jadi dari seorang shisha expertise gitu ya, yang benar-benar mengerti di dunia shisha, tapi Bang Raymond nih tadi menganalogikan dengan makanan nih. Nah, Bosman sendiri sebagai meat lovers, Bosman suka banget makan steak gitu ya. Dan memang kalau tadi di dunia chef ya, ini Bosman boleh tebak Bang Raymond nih background sebelumnya memang pernah di... Ya, kebetulan saya pernah di Maroko pada waktu itu. Saya di Maroko, di Maroko ya? Dan sebelumnya memang di Indonesia, di Casablanca. Dalam rangka waktu itu? Dalam rangka saya bekerja sebagai sushi chef. Sushi chef? Sushi chef. Di salah satu restoran? Di salah satu restoran ya, terkenal sih waktu di Prancis, dan itu adalah cabang atau franchise-nya di Maroko. Dan saya juga udah kerja di banyak tempat di Indonesia untuk sushinya juga, Sushi Tei misalkan ya. Saya kalau boleh nyebut brand ya. It's okay ya. Iya, jadi saya yang opening di Surabaya pada waktu 2 tempat itu saya opening, dan opening di Bali juga, Sushi Tei juga. Sehingga untuk Japanese cuisine saya juga cukup mengerti. Nah, saya juga bekerja sebelum di sisa ini, saya juga bekerja di alcohol beverage ya, di distributornya, dari banyak prinsipal juga, sehingga saya tahu ketika saya bertemu dengan wine ini, saya memang ketemu ada match-nya, dan itu memang membuat pengalaman yang luar biasa ketika orang memang ketemu yang bagus. Salah satu contohnya nih sebelum kita nanti mengkorelasikan antara food and beverage yang tadi ya, pairing food and beverage dan juga shisha pairing nih. Jadi kalau di misal di steak itu kan memang ada beberapa yang dia mengolahnya pakai wine atau sushi gitu ya. Dan itu seorang master chef nih, orang yang benar-benar paham di dunia cuisine itu benar-benar tahu ya bagaimana memadukan cita rasa antara wine dengan makanan itu. Sehingga tercipta satu cita rasa yang benar-benar istimewa, kena sekali. Nah, tadi terkait shisha nih, Bosman sebetulnya kan karena domisili di Istanbul ya, itu bukan hal yang baru sebenarnya buat Bosman. Tapi Bosman baru tahu ini yang dikemas dalam ternyata ada knowledge-nya gitu ya. Jadi kalau di Turki itu, sahabat Bosman semuanya, di semua kota ya, tapi khususnya kota-kota besar seperti Istanbul, Bosman ketika menikmati shisha di sana, itu memang para shisha masternya itu mereka sangat persuasif sekali. Jadi mereka sangat aktif dalam maintaining para customernya. Jadi contoh nih ya, pantas beberapa kali tuh Bosman ketika duduk-duduk santai gitu ya, nongkrong bareng teman-teman, itu karena di Turki itu kan biasanya kita minum Turkish cafe sih ya gitu ya. Turkish cafe atau apa sih namanya, Turkish coffee ya. Kopi Turki itu ketika Bosman minta shisha, yang favorit Bosman kan fruity gitu ya. Jadi Bosman minta rasa ananas misal, ananas itu pineapple gitu. Tapi kemudian waitersnya itu, shisha makernya langsung bilang, maaf Pak Bosman gitu kan, maaf Pak Bosman, saya sarankan kalau Pak Bosman beverage-nya itu menikmati cappuccino atau Turkish coffee begitu, itu saya sarankan dengan cappuccino gitu ya, atau rasa cafe latte gitu, untuk tembakau shisha. Nah, jadi ternyata itu memang harus linear gitu ya, jadi nggak benar-benar kontradiktif gitu. Masa habis kita minum cappuccino, Bosman pakai apple atau watermelon, itu benar-benar kontras. Betul sekali. Berarti ini memang harus disampaikan. Jadi saya melihat ini, perkara ini memang saya mendapatkan ide dari wine sebelumnya, dan saya sudah keliling seluruh Indonesia. Ini cafe shisha di Indonesia itu di banyak tempat, dan mereka memang belum ada yang seperti itu. Penganjuran untuk suggestion ke tamu. Nggak ada sih menurut. Nggak ada suggestion ke tamu bahwa kalau memang minumnya ini, cocoknya Pak ini. Kalau Indian memang kembali ke selera konsumen sendiri, memang betul ya, itu pilihan mereka. Cuman setidaknya kita sebagai shisha maker atau memang kita menganjurkan ke mereka bahwa memberikan rekomendasi supaya inilah yang bagus. Gitu. Banyak sih sebetulnya. Kalau saya kemarin di Bali juga banyak sekali culture shisha memang sudah budaya sekali di sana. Dan
banyak beberapa foreigner expatriate gitu yang minumnya mocktail misal atau juice gitu ya, misal pineapple juice, tapi mereka sisanya yang creamy gitu. Pesannya cafe latte atau apa. Ya itu memang fine aja sebenarnya. Fine saja. Ketika dia pesan yang fruity juga untuk tembakau sisanya pineapple, itu akan lebih ngena gitu. Betul. Luar biasa sebetulnya sekali. Ternyata ini satu knowledge yang Bosman juga baru tahu, dan memang ini perlu diinformasikan sih. Betul. Perlu kita share-kan. perlu kita share. Ini kenapa tadi makanya Bosman yang ngeracik nih 2 sisa ini. Iya. Dan Bosman memang racikan untuk Bang Raymond itu Monkey Forest dari Tombago. Jadi itu dari banana dan juga coklat yang paling dominan. Nah, sebelum Bosman racikan dan Bang Raymond tadi masuk di stage gini ya, Bang Raymond tanya dulu nih ke Bosman. Bosman bikinin apa buat saya gitu kan, Monkey Forest. Baru Bang Raymondnya langsung order ke waitersnya, saya minta coklat gitu. Itu memang korelasinya seperti itu. Iya, memang seperti itu. Jadi saya istilahnya saya ingin dapat pengalaman ketika saya memakai menggunakan sisa. Itu memang yang kalau memang coklat atau misalkan coklat dan banana, mungkin saya harus mendapatkan banana atau coklatnya yang kuat, atau setidaknya mungkin vanilla yang bisa masuk. Seperti itu, betul ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus coklat dengan coklat gitu ya. Tidak harus, tetapi setidaknya linear masuk, gitu ya. betul masuk. Jadi apa yang creamy dengan ada di sisa ini juga creamy dengan diminumnya. Memang agak sulitnya adalah ketika ini adalah asap. Ya. Okay. Jadi sisa itu asap. Tetapi ini minumannya ini ada istilahnya dia memang benda cair ya. Betul. Memang agak sulit untuk menyatu. Tetapi setidaknya flavor yang ada di mulut itu, sennya, aromanya itu dapat. Jadi betul. Jadi ini yang bisa bisa ada value-nya ketika kita menjual ke orang. Istimewa sekali. Bang Raymond, ini bisa langsung kita sambil nikmati. Mari. Bosman ini pakai creamy ya, Bosman pakai mango dan juga strawberry. Dan di sini karena Bosman pakai mineral water, jadi netral ya. Netral. Ya, banananya untuk Tombago ini memang banananya cukup kuat sekali. Ya, cukup kuat. One of my favorite. Ya. Nah, habis coklat nih, kena banana coklat juga nih. Betul. Satu line gitu ya. Nyambung. Obviously nyambung. Iya, betul. Jadi saya pernah juga coba, ini salah satu produk dari Tombago, itu ada yang namanya Barbarossa. Jadi konsep Barbarossa ini sebetulnya adalah coklat bounty yang terkenal di Eropa. Jadi di dalamnya itu parutan kelapa, dilapisi di luarnya coklat. Oh, ada karakter coconut berarti? Coconut. Nah, sehingga di Barbarossa juga ada vanilla, karamel, coconut juga, dan coklat. Ya, sehingga akhirnya itu juga menambah rasa ketika saya minum karamel macchiato pada waktu itu di salah satu kafe di Bali. Karamel macchiatonya kebetulan untuk kopinya dia tidak terlalu pekat, sehingga karamelnya juga berasa. Ketika saya hisap dengan Barbarossa itu cakep banget. Mungkin teman-teman juga bisa berkreasi dengan cara Barbarossa dari Tombago dibundling dengan wafer kalpa kalau mau murah costnya. Wafer kalpa itu salah satu produk favorit masyarakat Indonesia ya? Betul, dan itu harganya sangat terjangkau. Jadi kita bukan mau promosi kalpanya, tapi ini sesuai lah ya. Iya, ini sesuai karena saya lihat kalpa ini dia ada wafer netral rasanya, ada vanilla, coklat, dan coconut sendiri. Jadi itu mungkin bisa dibundling. Jadi kita memang harus explore dan berkreasi. Karena kalau saya bilang karamel macchiato, tapi kalau memang teman-teman ternyata di kafenya itu karamel macchiatonya terlalu pekat juga memang itu jangan jangan dipaksakan. Jadi jangan baku di situ, tetapi lebih kita mencoba juga minumannya karakternya seperti apa. Dan sisanya dicocokkan dengan karakter sisanya sendiri seperti apa. Seperti itu ya. Luar biasa sekali. Nah, ini benar-benar new knowledge banget, dan ini benar-benar informatif, sangat edukatif.
Bosman realize banget ini awareness building banget nih. Jadi ini keren banget apabila kita sosialisasikan ke para owner ya atau pengelola cafe shisha di seluruh Indonesia. Jadi memang sekarang ini tren atau culture shisha di Indonesia sudah mulai naik-naiknya ya. Betul sekali Bosman. Dulu cuman ada di beberapa kota besar saja seperti Jakarta, Surabaya, Bali begitu. Iya. Sekarang Jogja sudah luar biasa sekali. Betul. Semarang sudah mulai ya, ada di Solo Malang, juga. Solo. Jadi banyak yang baru bermunculan, Kediri juga ada, ya. Banyak sekali yang kafe-kafe yang baru ini. Dan ini memang merupakan salah satu visi dan misi daripada Tombeko untuk mengedukasi ya, Betul. mensosialisasikan Dan My Shisha. dan My Shisha. Dan betul. My Shisha. Bagaimana cara menikmati shisha dengan kesempurnaan yang maksimal begitu. Betul. Ini amazing banget sih. Ini benar-benar satu ilmu baru. Tapi untuk diaplikasikan nggak terlalu susah ya Bang Remo? Nggak terlalu susah kok. Istilahnya begini Bosman. Kalau memang creamy sisanya, kenapa nggak kita gandengan dengan creamy? Karena sudah pasti tidak akan kontras. Kalau misalkan creamy digandengkan dengan mungkin yang fruity, dia akan kontras. Itu aja. Sebetulnya kuncinya ada di situ. Jadi kalau misalkan dia ada karamel, ada coklat, ada coconut misalkan gitu, ya tinggal kita kasih korelasi ada di vanilanya misalkan, minumannya yang mengandung vanila seperti itu. Nah itu harus kita explore dan memang teman-teman sendiri saya harapkan untuk lebih menggali lebih dalam. Untuk mengenali minumannya apa dan sisanya itu apa yang dia pakai. Dan saya rasa kalau kita bisa menggandengkan itu dengan baik, mensuggestkan dengan ke customer dengan baik, saya rasa kita akan memberikan pengalaman yang bagus untuk teman-teman customer. Jadi sebetulnya sesederhana itu sebetulnya semuanya. Seorang shisha maker atau waiters yang ada di cafe shisha itu cukup memberikan rekomendasi ya. Jadi cukup suggest aja untuk memberikan masukan atau saran kepada customer. Oke, misal Mbak, Mas minumnya jus nih, ya kan, fruity. Jadi saya rekomendasikan pakainya fruity ya. Fruity, misalkan pineapple, misalkan melon atau apple, Tergantung boleh. jusnya apa, ya. Jusnya apa? Gitu. Ya betul. Tadi saya sempat order untuk minuman yang dia memang mengandung rasa asam manis, ya asam manis gitu Mas Wan. Nah, sisa yang saya hisap itu frosty green. Oke, kiwi ya. Kiwi. Dan itu rasanya juga flavornya juga kurang lebih dia asam manis. Iya betul. Jadi saya mendapatkan asam manis yang enak gitu. Asik. Biarpun cuman mungkin yang harusnya memang diketahui juga bahwa frosty green ini ada ice-nya, ada sentuhan ice, dan yang saya order juga ice. Kalau dia ada hangat juga itu juga agak sedikit kurang ngangkat ya, gitu ya. Jadi nilai plus juga ketika ice ada ice-nya juga. Betul. Jadi kalau minumannya beverage-nya hot, ya sebaiknya jangan dicampur ice. Iya betul. Dan hot ini biasanya lebih ke creamy ya. Meskipun at the end tentu ini kembali lagi ke customer. Tugas kita hanya men-suggest ya, menyarankan. Istimewa sekali. Nah, Bang Remo nih, punya Bosman ini mango plus strawberry. Nah, coba habis minum coklat, minum ngisap. Oke. Iya, Bosman nyobain itu boleh? Boleh, sir. Oke. Coklatnya diminum dulu nih kayaknya biar lebih. Tadi masih berasa sih. Masih berasa ya? Berasa. Ya karena ngisapnya juga banana coklat ya. Iya, betul. Oke. Kontradiktif sekali Pak. Iya, pasti. Ini karena coklatnya sendiri masih pekat di mulut Iya, saya. betul. Pekat. Jadi dia masih nempel. Biarpun itu mungkin buah pun ya, jus gitu ya, itu masih nempel. Di langit-langit mulut aromanya pasti masih ada. Masih ada. Boleh saja. Dan kita juga tidak melarang itu, hanya saja mungkin kalau rekomendasinya lebih baik yang sama. Di Bosman aja nggak aneh nih. Bosman habis mango strawberry, kemudian dessert banana coklat. Saya kayaknya harus minum air putih dulu. Boleh.
Ya, jadi seperti itu. Kurang lebih kalau misalkan kita mau berpindah flavor, Harusnya dinetralin dulu ya. netralkan dulu. Jadi kalau misalkan kita mau untuk di barista ya, pengalaman saya di barista sendiri itu ada istilahnya cupping. Di barista juga sobat bosman semuanya. Iya. Oke. Jadi saya pernah handle untuk di satu coffee shop and eatery. Itu ketika saya cupping, itu saya harus minum air putih. Ketika saya saus untuk nyoba saus di kitchen juga, itu juga harus kita minum air putih. Sehingga itu netral. Sehingga kita benar-benar bisa tahu taste-nya seperti apa. Oke. Masuk baik Iya. informasinya. Sobat bosman semuanya, ini benar-benar kesempatan yang sangat luar biasa. Bosman merasa teristimewa sekali, terhormat Terima kasih. sekali bisa ngobrol dengan Bang Remon. Bang Remon, untuk tema ini luar biasa. Sekali lagi Bosman makasih, dan kayaknya nih ini di shisha blogger ya, atau shisha blogger di mana-mana. Iya. Ini tema pertama seorang shisha influencer dan juga shisha expertise mengangkat tema shisha pairing ini. Betul. Oke, kedepannya kita bakal banyak lagi memberikan informasi yang tentunya edukatif sekali terkait shisha. Makasih sekali waktunya Bang Remon. Sama-sama Bosman. Sobat Bosman semuanya, sekian dari Bosman dan Bang Remon. Terima kasih sudah menyaksikan video Bosman dari awal sampai akhir. Stay tune terus di channel YouTube Bosman Shisha untuk mendapatkan informasi terkait seluk-beluk shisha dan tentunya video-video yang jauh lebih asik lagi, lebih spektakuler terkait event-event atau shisha festival yang ada di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Sekian dari Bosman dan Bang Remon. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.